Oke, selamat pagi, siang, atau sore. Kembali lagi bersama saya, Dava Raihan Amani, dalam podcast pembelajaran sejarah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai runtuhnya kemaharajaan Belanda. Sebagaimana kita ketahui, Belanda telah berkuasa di bumi Nusantara selama 350 tahun. Lama sekali bukan? Nah, untuk itu kita perlu tahu alasan mengapa kemaharajaan Belanda yang begitu besar bisa runtuh dalam sekejap mata. Untuk itu, simak podcast berikut ini. Kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun dan akan tetap berada di sini selama 300 tahun lagi. Bila perlu, tongkat dan senjata. Begitulah kalimat terkenal yang keluar dari mulut seorang gubernur jenderal Hindia Belanda terakhir, Alidius Warmoldus Lambertus Gerda van Stackenborg-Stackhouwer, yang memerintah pada tahun 1936 hingga 1942. Sayangnya, jangankan berkuasa 300 tahun lagi, kekuasaan Belanda atas Indonesia terhitung setelah dirinya menjabat hanya memiliki durasi yang relatif singkat, yaitu 6 tahun saja. Hal itu dikarenakan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 8 Maret 1942 yang diwakili dirinya dan Panglima KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda Letnan Jenderal Herr Verpoorten menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Berdasarkan itu, pada tanggal 9 Maret 1942, kuasa Belanda secara resmi berakhir di bumi Nusantara. Tidak hanya status gubernur jenderal saja yang dilepas dari Gerda, dirinya juga harus menanggung malu kekalahan tersebut, sampai dirinya sendiri menjadi tawanan perang. Hal itu ditulis oleh M. Adnan Amal dalam bukunya berjudul Kepulauan Rempah-Rempah 2016. Ia mengungkap Mr. Gerda pada mulanya ditahan di sebuah rumah di Bandung, kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Hingga pada 2 Januari 1943 bersama tahanan internasional lainnya, ia dibawa ke Formosa, Taiwan. Setelahnya, ia dibawa ke Manchuria. Baru setelah tahun 1945, dirinya dibebaskan setelah Jepang menyerah dalam Perang Pasifik. Sayangnya, meski telah kembali, narasi Hindia yang sejatinya ingin dikuasai 300 tahun lagi hanya terdengar seperti bualan karena Indonesia telah menjadi negara merdeka. Alasan runtuhnya Hindia Belanda, jikalau dianalisis, runtuhnya Hindia Belanda tak cuma berdasarkan fakta Jepang yang perlahan-lahan menguasai Nusantara dari Kalimantan hingga Jawa. Keruntuhan sebenarnya sudah tercium jauh sebelum itu. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan yang mengundang keruntuhan. Dikutip dari sejarawan Ong Hok Ham dalam tulisan kolomnya di majalah Tempo yang berjudul Runtuhnya Sebuah Negara Pejabat Hindia Belanda pada Desember 1942 yang terbit di tahun 1981. Menurut sejarah, suatu aparatus negara biasanya berkembang menurut kepentingan rakyat. Sayangnya, tak demikian dengan negara kolonial. Kehadiran pemerintah kolonial Belanda di bumi Nusantara malah mencengkeram masyarakat yang lemah. Berkat ulah tersebut, wawasan politik mengenai gejolak masyarakat menjadi tak ada sama sekali. Oleh Ong disebutkan Hindia Belanda sebagai suatu negara pejabat Beamstraat yang kaku menghadapi persoalan di bawah.
Dengan sendirinya, kondisi demikian menyebabkan kerenggangan antara negara dan rakyat yang dikuasainya. Malah dapat timbul kesan penindasan dari atas ke bawah karena birokrasi yang tidak berakar pada realitas masyarakat. Tulis Ong. Pun jika tak ada usaha sama sekali untuk membangun jembatan antara pemerintahan dan rakyat Indonesia, semua gerakan di bawah diabaikan. Permintaan-permintaan ditolak. Tambah Ong. Masalah itu tentu tidak dapat dikatakan remeh, sebab jika pemerintah Belanda mau memberi banyak hal atau menjanjikan rakyat Indonesia seperti parlemen dengan mayoritas orang Indonesia, setidaknya masyarakat menjadi mendukung. Kiranya itulah yang tidak dilakukan Belanda. Efeknya kala Jepang mulai menggelorakan narasi kebangsaan sebagai orang Asia sampai urusan kecantikan, seperti yang diungkap L. Ayu Saraswati yang berjudul Putih, Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional pada tahun 2013. Pendudukan Jepang membuat orang Eropa atau Indo-Eropa yang sebelumnya menganggap dirinya berada di posisi istimewa merosot. Maka dari itu, Jepang yang seakan ingin mengembalikan martabat negara-negara di Asia lalu mendapat dukungan dari beberapa tokoh besar seperti Soekarno maupun Hamka. Padahal, Jepang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjanjikan kemerdekaan. Selain itu, runtuhnya Hindia Belanda bukan cuma disebabkan oleh hubungan buruk antara rezim dan rakyat, tapi terletak pada lemahnya alat peperangan dan infrastruktur militer kuno Belanda sejak ratusan tahun terakhir memang tidak mengalami perang internasional. Betapa tidak, infrastruktur militer yang ada hanya cocok digunakan untuk memuluskan eksistensi menguasai Nusantara belaka melawan raja-raja lokal saja. Sedangkan berhadapan dengan Jepang, Hindia Belanda dibuat runtuh untuk selama-lamanya. Atas kuasa itu, Hamka menggambarkan perpindahan kekuasaan itu lewat sebuah puisi berjudul Di Atas Reruntuhan Malaka Lama dalam Panji Pusaka nomor 25 tahun 1943. Berikut penggalan puisi yang dikutip dari tulisan kolom Gunawan Muhammad di majalah Tempo berjudul Nippon pada tahun 2003. Beginilah puisinya. Pendirianku sekarang tetaplah sudah. Berjuang sampai akhir, saat yang akhir. Bersama Nippon maju melangkah. Kebesaran Asia pastilah lahir. Itulah penyebab keruntuhan kemaharajaan Belanda yang berkuasa hampir 350 tahun di Indonesia. Untuk itu, kita akhir saja pertemuan kali ini dan semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.